Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang hari ini, pagi ini kita masih beri nafas hidup. Maka nafas yang beri Tuhan ini mari kita kembalikan hanya untuk kemuliaan-Nya dengan aktivitas tugas-tugas kita. Untuk itu mari kita diberangkatkan dengan firman-Nya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas nafas hidup ini dan semua berkat-Mu, nafas kekuatan dan semua hidup kami mau kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Berangkatkan kami melakukan tugas panggilan ini dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita dalam Pengkhotbah 11 ayat 2. Tetapi izinkan saya membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pada pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Dia mengatakan di dalam firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku mengutus engkau supaya berbuah, dan buahmu itu lebat. Hidup yang berbuah, hidup yang membangun menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah hidup kita yang dipanggil dan diutus Tuhan ke dunia ini. Tapi dalam merespon tugas panggilan yang dari Tuhan, sering sekali kita berpikir dan menunda-nunda hal yang baik. Tetapi melalui kitab Pengkhotbah hari ini kita mau diingatkan supaya kita jangan berpikir hanya jangka pendek saja. Kita harus menanam kebaikan mulai dari sekarang. Walau kita tidak tahu kapan itu akan kita panen. Tapi satu hal yang pasti, yang baik yang kita lakukan sekarang ini pasti akan bertumbuh dan membuahkan hal-hal yang baik pada waktu yang Tuhan tetapkan. Yang kemudian saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah berpikir sia-sia melakukan hal yang baik kepada sesama. Sering sekali kita menunda-nunda melakukan hal yang baik, karena kita ketika melakukan itu seolah-olah berhitung hal-hal baik yang kita lakukan dan berpikir, jangan-jangan dia nanti tidak mengingat dan tidak membalas. Tapi hari ini firman ini mengatakan, berikan bahagian kepada 7 atau 8 orang. Artinya, jangan pernah kita hitung, jangan pernah kita ukur, tetapi melakukan sesuatu yang baik tetaplah menjadi kewajiban kita. Soal diingat, soal bertumbuh bagi mereka, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Yang kemudian saudara-saudara, jangan menunda-nunda melakukan hal yang baik karena memikirkan resiko dan lain sebagainya. Firman Tuhan dikatakan di sini ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jangan melihat situasi sehingga kita menunda-nunda hal yang baik. Bahkan ketika angin kencang, ketika awan dan badai datang, saat itu juga tetap kita harus melakukan. Karena kalau kita menunda-nunda saatnya baik, saatnya tepat, sepertinya kita tidak akan pernah dapat melakukan hal yang baik. Nah sekarang, taburkan benihmu sekarang, dan suatu saat itu akan bertumbuh. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat nanti di sorga. Karena itu saudaraku, mari selagi ada waktu, lakukanlah hal yang baik sekarang juga. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan lakukanlah sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas nafas hidup ini. Maka tolong bantu kami menghitung hari kami sedemikian,
Sehingga pada waktu yang singkat ini, sekarang juga kami mulai dari diri sendiri, kami mulai dari hal yang paling kecil, kami boleh menanam benih yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Maka berangkatkanlah kami melakukan tugas itu, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.